Menohok Jokowi sindir Anies Baswedan, ajak warga tolak politik identitas. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Presiden mengambil sikap untuk tidak akan bersikap tidak netral. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ya, berbagai kritik itu hal-hal yang bebas disampaikan di dalam sistem demokrasi kita, tetapi kultur kepemimpinan yang dibangun oleh PDI Perjuangan adalah kultur kepemimpinan yang berakar ke bawah, bukan berakar ke elit, apalagi berakar pada politik identitas. Urusannya Pak Presiden adalah Pak Presiden ingin berharap bahwa satu, pemilu 2024 harus menjadi pemilu yang damai. Itu tanggung jawab Presiden sebagai kepala negara. Yang kedua, bahwa pemilu ini bukan restart, tapi keberlanjutan. Bukan hanya orang, tetapi juga tanggung jawab Presiden untuk melanjutkan kepemimpinan ini dengan hal-hal yang programatis. Tapi dengan apa? Mempersiapkan policy-policy untuk memastikan kelanjutan pembangunan yang diteruskan. Misalnya IKN. Nah, Pak Jokowi sudah tepat sekali dibuat itu undang-undangnya sehingga siapapun nanti presidennya itu mau tidak mau harus menjalankan undang-undang tersebut sebagai amanah tugas dari negara. Anies Baswedan disebut-sebut bakal menggunakan politik identitas dalam pemilu 2024 nanti. Anies Baswedan turut mengaku bahwa politik identitas tidak dapat terhindarkan dalam ajang pemilihan umum. Sebelumnya, bakal calon presiden Anies Baswedan beralasan setiap calon yang bersaing di kontes politik akan selalu memiliki identitas, sehingga Anies menilai politik identitas tak bisa dihindari. Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan, misalnya calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender. Demikian ucapnya dalam forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa yang diselenggarakan Partai Nasdem itu. Anies juga menyebut politik identitas bisa terjadi bila ada dua calon yang berbeda suku. Anies menilai pada situasi tersebut pendukung kedua kubu bisa berkutat dengan isu perbedaan suku. Ia pun menilai hal tersebut lumrah terjadi di pemilu. Anies pun mengisahkan soal Pilkada DKI 2017 yang ia sebut persaingan antar pasangan calon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Cahayapurnama yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda, maka identitasnya yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku maupun agama. Demikian lanjutnya. Menurut Anies, penting bagi setiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan, baik calon yang menang maupun yang kalah. Setelah pemilu selesai, ia mengatakan harus ada titik temu antara masing-masing kubu. Yang menang mau merangkul yang kalah, sedangkan yang kalah juga harus mau mengakui kekalahannya, kata Anies. Anies pun mengatakan tak masalah bagi siapapun untuk tidak suka padanya. Ia beranggapan meski dirinya dibenci karena identitas yang berbeda, tapi ia tetap akan mengajak orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. It doesn't matter if you don't like me, tidak masalah jika Anda tidak suka dengan saya. Tapi saya akan selalu mengajak siapapun untuk berdiskusi, bersama-sama membangun gerakan-gerakan yang kontributif membawa perubahan. Demikian sebutnya. Jokowi ajak masyarakat tolak politik identitas. Pernyataan Anies Baswedan ini turut mendapatkan sindiran dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengajak seluruh masyarakat untuk menolak politisasi identitas dan politisasi agama. Jokowi mengajak semua pihak untuk menyambut pesta demokrasi pemilu 2024 dengan kedewasaan. Saya mengajak kita semua untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama, kata Jokowi dalam pidatonya di hari lahir Pancasila di Monas. Dalam pidatonya di upacara hari lahir Pancasila di Monas,
Jakarta Pusat. Presiden juga mengajak semua pihak untuk mengisi pemilu 2024 dengan sukacita, memegang teguh nilai Pancasila, memperjuangkan Indonesia maju yang adil, sejahtera, serta berwibawa di level dunia. Menurutnya, rasa toleransi, persatuan, dan gotong royong menjadi kunci untuk membangun bangsa Indonesia yang kokoh. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan partainya tidak akan pernah menggunakan politik identitas untuk mencapai kekuasaan. Politik identitas sangat berbahaya bagi kesatuan dan keutuhan Republik Indonesia. Hasto pun mengingatkan agar rakyat Indonesia tidak salah pilih dari pemilihan presiden 2024. Kultur kepemimpinan di PDIP adalah sosok yang mengakar ke bawah, bukan pada politik identitas. Bukan berakar ke elit, apalagi berakar pada politik identitas, itu bukan PDIP, demikian tegasnya. Hal tersebut dikatakan Hasto menanggapi sindiran Anies Baswedan. Bakal calon presiden dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan atau KPP itu diduga kuat menyinggung bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Anies mengatakan ada tokoh yang suka pamer kegiatan jogging melalui media sosial. Meski tanpa menyebut sosok yang dimaksud, Anies diduga menyasar Ganjar. Hal-hal itu saat menyampaikan pidato di depan relawannya di tenis indoor Senayan Minggu 21 Mei 2023. Diketahui salah satu sosok calon presiden dan calon wakil presiden yang gemar olahraga dan mengunggah kegiatannya di media sosial adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menurut Hasto, kegemaran Ganjar bakal capres PDIP untuk jogging atau jalan sehat merupakan cerminan sosok calon pemimpin yang baik dan mengakar ke bawah. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Cahayapurnama yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda, maka identitasnya yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku, maupun agama. Demikian lanjutnya. Menurut Anies, penting bagi setiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan, baik calon yang menang maupun yang kalah. Setelah pemilu selesai, ia mengatakan harus ada titik temu antara masing-masing kubu. Yang menang mau merangkul yang kalah, sedangkan yang kalah juga harus mau mengakui kekalahannya, kata Anies. Anies pun mengatakan tak masalah bagi siapapun untuk tidak suka padanya. Ia beranggapan meski dirinya dibenci karena identitas yang berbeda, tapi ia tetap akan mengajak orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. It doesn't matter if you don't like me, tidak masalah jika Anda tidak suka dengan saya. Tapi saya akan selalu mengajak siapapun untuk berdiskusi, bersama-sama membangun gerakan-gerakan yang kontributif membawa perubahan. Demikian sebutnya. Jokowi ajak masyarakat tolak politik identitas. Pernyataan Anies Baswedan ini turut mendapatkan sindiran dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengajak seluruh masyarakat untuk menolak politisasi identitas dan politisasi agama. Jokowi mengajak semua pihak untuk menyambut pesta demokrasi pemilu 2024 dengan kedewasaan. Saya mengajak kita semua untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama, kata Jokowi dalam pidatonya di hari lahir Pancasila di Monas. Dalam pidatonya di upacara hari lahir Pancasila di Monas, Jakarta Pusat. Presiden juga mengajak semua pihak untuk mengisi pemilu 2024 dengan sukacita, memegang teguh nilai Pancasila, memperjuangkan Indonesia maju